Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, sekarang kita akan belajar bareng di mata pelajaran anatomi fisiologi. Mungkin untuk kalian eh, ini adalah hal yang baru ya, karena kalian mungkin tidak tahu apa itu tentang anatomi fisiologi. Sebelum kita belajar, perkenalkan dulu ya. Nama ibu adalah Mega Kusafitri, sering dipanggil Ibu Mega. Oke, sebelum kita menginjak ke materi-materi yang akan kita bahas dalam satu semester, kita ketahui dulu apa sih materi anatomi fisiologi semester 1. Kita akan belajar anatomi fisiologi itu dalam waktu 1 tahun ya anak-anak. Nah, untuk semester 1 kita akan mempelajari sistem anatomi fisiologi sistem otot dan tulang, kemudian sistem kardiovaskuler, sistem limfatik, sistem respirasi, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan. Oh ya, tambah satu lagi sistem reproduksi. Nah, ya, kira-kira dari gambar itu apa sih yang kalian pikirkan kalau melihat gambar yang ada di uh, layar? Hmm, apa ya yang dinamakan anatomi fisiologi? Pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih anatomi fisiologi? Karena ini adalah hal yang baru ya buat kalian. Oke, kita akan tahu dulu pengertiannya dulu ya. Anatomi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari ana yang artinya adalah bagian atau memisahkan, dan yang kedua adalah tomi yang artinya adalah irisan atau potongan. Jadi, anatomi fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian untuk fisiologi. Fisiologi itu berasal dari kata physis dan logos atau logi. Physis artinya adalah cara bekerja, sedangkan logos adalah artinya ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Sekarang kita akan gabungkan apa sih anatomi fisiologi. Nah, anatomi fisiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja secara normal. Oke, kemudian kita akan tahu tentang struktur anatomi dulu. Struktur anatomi itu ada sel, kemudian jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti adalah tentang sistem organ ya anak-anak untuk materi anatomi fisiologi. Tapi kita harus tahu dulu apa sih sel, apa jaringan, apa dan organ itu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, sel adalah suatu fungsi atau struktur terkecil dari suatu makhluk hidup. Jadi, sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Contohnya, ada sel eukariotik, itu yang mempunyai inti sel atau nukleus. Yang kedua, sel prokariotik atau sel yang tidak mempunyai nukleus. Contohnya adalah bakteri. Oke, kemudian yang kedua adalah jaringan. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah kumpulan sel yang sejenis yang berbentuk sama dan biasanya juga memiliki fungsi yang sama. Macam-macam jaringan itu ada jaringan epitel, ada jaringan pengikat, ada jaringan otot, dan juga ada jaringan saraf. Oke, kemudian ada jaringan, nanti ada organ. Organ itu adalah sekumpulan jaringan yang bekerja sama membentuk fungsi khusus dalam tubuh. Contohnya ada jantung, paru-paru, mata, otak, lambung, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sistem organ. Kalau sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Nah, ini yang akan kita pelajari di anatomi fisiologi. Contohnya ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem perkemihan. Pasti kalian sudah pernah belajar ya di materi biologi di SMP. Nah, nanti kita akan membahas yang lebih detail lagi. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang istilah anatomi. Nah, di dalam anatomi itu banyak sekali istilah-istilah baru buat kalian. Contoh yang pertama di sini ada sikap anatomi.
Sikap anatomi adalah suatu keadaan di mana tubuh berdiri tegak dengan kedua lengan ya, maaf, dengan kedua lengan di sisi terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak dan mata tertuju lurus ke depan serta jari kaki menghadap ke depan. Coba nanti kalian cari di internet bisa. Bagaimana sih contohnya sikap anatomi itu seperti apa? Kalian nanti bisa mempraktekkan sendiri ya. Oke, kemudian di sini ada istilah dalam bidang posisi anatomi. Ada bidang median, bidang sagital, bidang korona atau bidang frontal. Ini bukan yang corona sekarang ini ya anak-anak, tapi ini bisa sering disebut dengan bidang frontal. Kemudian ada bidang horizontal. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya untuk artinya. Kemudian, untuk istilah letak, kita juga akan sering mendengar istilah superior, inferior, anterior, posterior, internal, eksternal, dekstra, sinistra, dan seterusnya. Nah, kalian nanti bisa baca. Kemudian, minggu depan kita akan eh, berlatih. Bukan minggu depan ya, pertemuan kedua kita akan berlatih. Nanti Ibu beri tugas atau Ibu beri pertanyaan tentang istilah-istilah yang ada di istilah anatomi. Oke, kemudian ada juga istilah untuk arah gerakan. Itu nanti ada fleksi, itu melipat, sendi meluruskan, sendi maaf, ekstensi meluruskan kembali sendinya. Kemudian ada abduksi, ada aduksi, ada rotasi. Kemudian garis dalam sikap anatomi itu ada vertikal, itu artinya adalah garis tegak. Tapi kalau garis vertikal itu yang membagi antara dekstra dan sinistra atau membagi bagian kanan dan kiri. Kemudian ada horizontal. Kalau horizontal itu kan artinya hanya garis mendatar. Tapi kalau garis horizontal itu yang membagi bagian superior dan inferior. Superior itu apa toh? Bagian atas. Inferior itu apa toh? Bagian bawah. Jadi yang membagi bagian atas dan bawah itu namanya garis horizontal. Nah, di sini yang terakhir tugas kalian adalah mendeskripsikan istilah-istilah pada materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di buku catatan kalian. Nah, di situ dicontohkan ya. Nanti kalian bikin tabel, kemudian nanti kalian tuliskan nomor, istilah, dan artinya apa. Misalkan tadi ada ana, itu artinya bagian dan memisahkan. Tomi, artinya apa. Kemudian nanti anatomi itu apa. Baru nanti fisiologi dari visi dan logos. Oke, saya kira untuk materi saat ini cukup di sini dulu biar tidak terlalu panjang, lebar dan memusingkan kalian. Nah, minggu depan, pertemuan depan kita akan Ibu kasih kuis ya. Terus nanti kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Oke, saya kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.